wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman adada ma ahata bi ilmu wa hata bihi qalamu wa ahsa kitabuk wardu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi bi ihsani ila yaumidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita sampaikan pada hari ini, pada siang ini, kecuali rasa syukur kita yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kita dengan meringankan langkah kita. Pada pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa menambah amal ibadah kita atas kesempatan hidup yang Allah berikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat beriring salam hanya pantas diberikan kepada manusia yang sempurna, yang membawa risalah Allah dari langit dan dibagikan kepada kita semua. Dialah manusia yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan isi hati saya, bahwa pada hari ini saya menjadi rapuh karena rasa terharu yang amat dalam. Saya tidak menyangka saya ternyata banyak sekali yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang tidak saya duga-duga gitu. Jadi saya kaget itu berapa kali gitu, kaget gitu. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu janda itu dulu ya, itu yang utama, ibu-ibu hadir di sini memenuhi undangan kami ya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia ibu-ibu semua, memberi jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih juga dan rasa haru saya ada Ibu Eka di sini. Ibu Eka ini sudah lama nggak ketemu, kok tiba-tiba hadir gitu ya, dengan sebuah, kalau manusia bilang ajaib, tetapi tidak ada sesuatu yang ajaib karena semuanya sudah Allah rencanakan. Ibu Eka ini adalah seorang sahabat yang menyertai saya, menyemangati saya di saat saya begitu sangat terpuruk gitu. Jadi kalau pengen cari siapa sih sahabat terbaik itu, cari saat kita terpuruk gitu. Siapa yang selalu hadir, siapa yang bisa menyemangati, siapa yang tidak menyalahkan gitu. Makasih Bu Eka, Allah yang hanya bisa membalas. Selanjutnya juga ada teman-teman ya juga sama-sama ya Bu. Aduh, beliau juga hadir pada saat saya terpuruk dan kemudian menyemangati saya, dan kemudian bareng-bareng umroh juga gitu. Di saat orang sudah tidak percaya malah beliau ikut umroh saya juga. Makasih ya Bu ya. Nggak nyangka saya bisa hadir. Juga ada Bu Kris, Bu Hani, beliau ini saya nggak bisa menceritakan siapa beliau, tapi saya di dalam hati saya ini adalah orang-orang Masya Allah yang dikirim Allah untuk kita bersama-sama berjuang untuk bisa membangkitkan umat. Masya Allah. Juga Mbak Arum and the gangnya gitu. Kalau ada acara di sini berarti ada pekerjaan beliau gitu. Adalah pekerjaan beliau, karena saya selalu nanya, ada waktu nggak? Kalau nggak ada waktu saya geser waktunya gitu, maksudnya gitu. Saking saya bergantung kepada Mbak Arum dan Geng, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, ada besan saya juga. Ini membuat hati saya rapuh karena apa? Karena takjub dengan kebesaran Allah gitu. Begitu mudahnya bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin gitu, yang nggak terbayangkan, ternyata hadir begitu saja kalau sudah Allah tetapkan gitu. Bahkan yang kita inginkan itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah izinkan gitu.
Jadi betapa manusia itu sangat lemah, sangat kecil, dan dibanding dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tak paham nggak gimana besarnya Allah itu? Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa bumi ini, kalau yang pernah umroh lihat Asmaul Husna, dilihatin bumi itu ya, dibanding dengan matahari seperti kerikil butiran pasir yang dilempar ke lautan gitu. Bumi ini dibanding matahari seperti butiran pasir yang dilempar ke lautan. Jadi betapa sangat kecilnya dengan matahari. Dan bumi ditambah matahari seperti butir yang dilempar ke lautan dibanding planet-planet lain. Jadi ada triliunan planet yang besarnya jauh melebihi bumi, dan matahari beserta planet tadi dicampur-campur itu ternyata hanya seperti butiran pasir di tengah lautan. Dan ya, itu bumi dan planet-planet yang besarnya triliunan kali dari bumi itu ada di langit yang pertama. Jadi kita ini ada di langit yang pertama. Yang kita lihat di atas itu bukan langit, Bu. Itu batas kemampuan manusia melihat. Jadi masih jauh, langit pertama itu jauh, tidak tertembus oleh mata kita. Dan langit pertama beserta isi planet yang besarnya triliunan kali ya, dibanding langit kedua itu seperti pasir dilempar ke lautan. Jadi bayangkan, langit yang seluas itu yang isinya ada planet bumi, Mars, Jupiter sampai Pluto dan triliunan planet-planet lainnya, itu dibanding langit kedua hanya seperti butiran pasir di tengah dilempar ke lautan. Dan isi langit pertama ditambah langit kedua dibanding langit ketiga itu seperti butiran pasir dilempar ke lautan. Demikian sampai kita ini punya langit ketujuh, yang jarak perjalanan kita ke planet yang ada di bumi aja ya, yang ada di langit pertama aja itu sampai ke Pluto kita membutuhkan waktu 250 tahun. Berarti tidak akan pernah sanggup kita masuk ke planet-planet Allah miliki. Jadi kalau begitu siapa yang mau sombong gitu. Makanya kita takjub sama Allah. Artinya apa? Tidak ada satupun yang terjadi kecuali karena izin Allah. Dan manusia, setan, malaikat semua bersatu untuk menghendaki segala sesuatu. Maka kalau Allah tidak diizinkan, maka tidak akan terjadi. Disitulah tandanya kita harus berserah diri, bergantung hanya kepada Allah. Betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Dan pada saat ini alhamdulillah betul-betul ibu-ibu, mohon maaf apabila saya tidak bisa menyambut ibu-ibu satu persatu. Ya kebanyakan juga pakai masker, tidak bisa senyum pada satu persatu, tidak ada sambutan yang istimewa sama sekali. Tapi ketahuilah ibu-ibu, ibu-ibu masuk ke rumah ini ada ribuan malaikat yang menyambut. Malaikat itu bertasbih untuk ibu satu persatu. Dan apa yang dikatakan pada malaikat, Allah kepada malaikat itu, kamu turun semua ke sini. Kamu hadir di rumah dakwah ini, sambut satu persatu dan aminkan apa yang diminta oleh mereka. Coba aminkan apa? Jadi tempat makbul bukan hanya ada di Mekah, gitu. Bukan hanya ada di Multazam, bukan hanya ada di Raudhah, tetapi di tempat majelis-majelis taklim. Dan malaikat itu bertanya, ya Allah, bagaimana kalau di dalam majelis taklim itu ada orang yang jahat? Dia cuma numpang lewat ke situ. Apa kata Allah? Tetap kabulkan. Jadi betapa istimewanya majelis-majelis ilmu ini, karena Allah akan mengaminkan semua doa-doa kita. Dan pada suatu hari Rasulullah juga memberitahukan kepada para sahabat-sahabatnya, hadirilah, datanglah ke surga yang ada di bumi. Surga yang ada di bumi. Dan sahabat bertanya, di mana itu ya Rasulullah? Di tempat majelis taklim. Jadi kira-kira nyesel nggak Bu sampai di sini? Uyek-uyekan kayak gini?
Ya, dan disinilah ternyata adalah taman-taman surga. Berbahagialah yang dari pagi sudah berapa majelis taklim yang dilewati. Dan luar biasa, ibu-ibu di Jogja ini taman-taman surganya sangat banyak. Banyak peluang-peluang kita untuk bisa memasuki taman surga. Dan sayangnya setan itu tidak mau. Setan itu paling tidak mau kita masuk surga. Makanya walaupun ketika mau berangkat sudah digoda setan, gak usah berangkat jauh, ustazahnya juga gak keren gitu kan. Terus kemudian kita tetap berangkat, dilewatin setan. Sampai di sini, wah kebak penuh, balik itu perbuatan setan, membisiki terus menerus dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah gitu. Sampai di sini pun duduk-duduknya ibu, jangan kira tidak kita lepas dari setan, Bu. Itu ngomong apa mendingan ngobrol yuk gitu. Jadi ada kadang-kadang di sini setan yang berbentuk manusia, ngajak ngobrol, malah ngajak ngomongin orang. Ada lagi setan yang berbentuk jam, bentar-bentar lihat jam, bosui ya, kok lama ya gitu. Jadi setan ada di mana-mana gitu, ada di mana-mana. Kadang-kadang berbentuk anak yang memanggil-manggil, cepet pulang Bu, kok anaknya makan apa gitu. Jadi banyak setan akan masuk dari pintu arah manapun. Nah, mengenai setan ini dan mengenai keharuan yang saya dapatkan ini ibu-ibu, bahwa tema kita kali ini sungguh dahsyat. Saya sudah bikin cerita pendeknya ya, bahwa apa yang terjadi di dunia ini sejak Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, ada sebuah peristiwa yang tidak bisa dikalahkan dari peristiwa lain, dari peristiwa apapun, tentang kehebatannya ya, tentang kesedihannya, tentang ketakwaannya, yaitu peristiwa apa? Penyembelihan Nabi Ismail. Sekarang ibu-ibu di sini aja ingat anak kok, belum makan gitu ya. Ingat anak, aduh nanti capek dia dari mana gitu. Saking seorang orang tua itu sangat sayang sama anaknya. Saya itu anak-anak saya di pondok, tapi tidak saya lepas begitu aja. Ketika terjadi sesuatu, ya biasa di pondok suka dianiaya senior ya, suka dijahatin senior. Saya pasang badan, siapa yang mukul kamu siapa? Oh langsung, mana yang mukul kamu? Itu mah, mas ini, kenapa kamu pukul anak saya? Susah dibanguninnya, susah. Mas, itu kan adik kelas kamu bentak aja udah takut kok dia, kenapa harus pakai pukul? Asal tahu ya mas, wow jagoan ya seorang ibu itu ya, luar biasa, nggak takut menghadapi siapapun. Asal tahu aja ya mas ya, nyamuk yang gigit anak saya cari kok nyamuknya, bener nggak Bu? Kita cari mana nyamuknya, padahal nyamuknya nempel di sini, tega kita mukul gitu. Bukan digusur, saking dendam kita terhadap nyamuk. Asal tahu aja ya mas. Akhirnya apa? Lapor ke atasannya, ke guru-gurunya, ke ustadz-ustadznya. Ternyata apa kata ustadznya? Ibu, kalau ibu setuju dengan pendidikan pondok ini, silakan teruskan. Tetapi kalau ibu tidak setuju, silakan ambil anak ibu kembali. Malah digituin. Langsung saya delak-delak gitu. Ingin hati membela anak, tetapi saya juga pengen anak saya pinter gitu. Akhirnya cuma doa aja gitu ya, cuma harus melatih kesabaran. Jadi yang anak-anaknya di pondok ya, anak-anaknya di pondok tidak akan mati anak kita. Padahal kita kalau di rumah juga nyubit anak ya. Tapi kalau di pondok dicubit orang, sakit hati banget. Ya begitulah seorang ibu. Anak saya yang pertama itu Bu, ujiannya berat banget. Dia kalau sakit panas, itu langsung setip. Jadi dari kecil sampai dia besar, kalau dia panas aja sedikit, kami berdua berjaga gantian, jangan sampai dia setip gitu. Jadi dikompres dia sampai kayak gitu, sampai berhari-hari itu kita nggak pernah tidur gitu. Bagaimana menjaga anak itu? Lah ini coba bayangkan ibu-ibu, di padang tandus di Makkah Mukarramah
yang tidak ada binatang pun yang hidup di situ, apalagi manusia, karena tidak ada air. Jadi planet-planet yang ada manusia itu karena ada air. Di Makkah itu tidak ada air. Ibrahim harus meninggalkan istri dan anak yang sangat dicintainya dan diidam-idamkannya selama berpuluh-puluh tahun. Dia berdoa untuk bisa memiliki anak, tapi atas perintah Allah dia harus meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus, tidak ada air gitu. Orang tua mana yang sanggup gitu. Sampai dia ketika ditanya, suamiku, kenapa engkau tega meninggalkan aku dan anakmu ini di padang tandus yang tidak ada satupun makhluk yang mau tinggal di sini? Itu Ibrahim gak berani nengok ke belakang, itu tuh gak berani gitu. Dia air matanya bercucuran, cuma diam, jalan terus. Wahai suamiku, saya dengan apa hidup di sini? Tetap gak nengok. Akhirnya apa Siti Hajar dengan keimanan, wahai suamiku, Allahkah yang memerintahkan engkau meninggalkan aku dan anakku di sini? Baru Ibrahim berkata, betul. Dan apa kata istri soleha? Kalau Allah yang perintahkan, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Di dalam surat Al-Kahfi, la yadzlimu rabbuka ahadan. Allah tidak akan menganiaya satu orang pun, manusia satu pun. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau ada orang mengeluh, kayaknya semua tertutup jalan untuk bisa bangkit gitu, ngeluh terus, itu dia menutup jalannya sendiri. Kalau orang itu yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menzalimi hambanya sendiri, maka Allah seketika itu juga akan membuka jalan. Ya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata di dalam Al-Qur'an At-Taubah itu, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan pernah bersedih dan ketakutan. Jadi kalau masih ada rasa takut, masih ada rasa sedih, masih ada rasa nggak percaya besok makan apa, masih ada yang nggak percaya bahwa anaknya bisa sekolah, itu berarti kita belum bertakwa kepada Allah. Takwa itu bonusnya adalah wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan selalu mendapat jalan keluar. Kalau kita belum mendapat jalan keluar, berarti kita belum bertakwa gitu. Jalan keluar itu Allah tuh mudah. Menciptakan kita aja begitu mudahnya, apalagi memberi jalan keluar. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaanmu. Apa itu takwa? Sederhana aja takwa itu. Bergembira ketika beribadah, susah ketika kita berbuat dosa. Itu sudah bertakwa. Wah, sholat zuhur, wah senang banget, bersinar wajah kita, cepet-cepet berwudu, ya. Alhamdulillah anak saya yang hafiz tadi, dia itu kalau dipanggil lagi masak, lagi apa, langsung datang. Apa mah? Sampai yang di belakang teriak-teriak, Nahel, ini loh, Mimu udah bengkak-bengkak. Artinya dia abaikan semua kalau saya panggil, kecuali ketika waktunya sholat. Nahel, ini tolong mama dulu. Mama nggak bisa mah, aku keburu ke masjid mah. Lah, kan belum qomat, belum azan ya. Belum azan, kok udah buru-buru, tolong dulu. Maaf ya ma, aku buru-buru ke masjid. Sampai, nak kenapa sih? Kan belum azan, kamu udah buru-buru sampai mama minta tolong gak bisa. Apa dia bilang? Ma, aku harus dapat saf di belakang imam. Harus dapat saf di belakang imam. Kalau yang lain ya, nunggu qomat dulu baru berangkat. Kalau ini belum azan, dia harus belakang. Kenapa harus di belakang imam? Ternyata dia menemukan hadisnya. Apa? Kalau orang-orang tahu betapa besarnya pahala orang sholat di belakang imam, gitu hadisnya ya. Kalau tahu orang betapa besarnya pahala sholat di belakang imam, maka orang mau berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Sampai kayak gitu loh.
Sehingga dia begitu mengamalkan itu. Gitu. Kalau subuh jam 3 udah pergi. Gitu. Nah, masjid di depan sini jam 3 kamu udah keluar. Gitu. Aku nggak sholat di sini mah. Di mana? Di Al-Firdaus. Besoknya lagi pergi lagi. Nah, ke Al-Firdaus lagi. Enggak mah. Kemana? Jogokarian. Besoknya lagi kemana? Aku di UGM mah. Kenapa sih kamu pindah-pindah gitu? Apa dia bilang? Mah, aku pengen. Ini sebenarnya kalau dia dengar dia nggak suka diceritain. Mohon maaf ya. Mohon maaf tidak ada sedikit pun rasa riak, sombong. Tetapi ini sebagai saling memberi semangat ya. Maaf ya Ibu ya. Terus dia bilang apa? Aku pengen nanti di akhirat banyak masjid yang bersaksi bahwa saya pernah sholat di situ. Jadi pengamalan dia dengan ilmu yang sangat sederhana tetapi dia amalkan. Dia pengen seluruh masjid bisa bersaksi bahwa dia pernah sholat di situ. Termasuk ibu-ibu yang jagoan pengajian ini akan datang besok majelis taklim. Ya Allah, jangan siksa dia, gitu. Karena dia pernah ngaji di tempat saya. Datang lagi. Banyak sekali majelis-majelis yang bersaksi bahwa dia pernah hadir di dalam majelis taklim tadi. Gitu. Jadi kalau orang manusia itu sering berusaha, bekerja keras untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya, ya kan? Kita kerja, cari uang segala macam untuk bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas akhirat kita? Gitu. Ya, selain kita ngaji itu ada kan orang bilang iman itu turun naik. Bagaimana caranya iman supaya tidak turun? Hadir di majelis taklim. Jadi majelis taklim ini adalah penjaga iman kita supaya nggak turun. Boleh turun sedikit, turun 5 naik 10, turun 3 naik 20 itu boleh. Tapi turun drop sampai lupa akhirnya ngaji jarang. Jangan salah Ibu. Hidayah yang Allah berikan kepada kita mampu sholat one day one juz, ngaji one day one juz, kita mampu menghafalkan Al-Quran. Kalau tidak kita lakukan menuruti kemalasan, maka hidayah itu akan terlepas. Gitu. Kalau sudah hidayah terlepas, itulah orang-orang yang sangat rugi. Gitu. Karena apa? Kualitas akhirat dia memburuk. Maka disinilah di rumah dakwah ini tidak bosan-bosan saya mengingatkan ibu-ibu semua, ayo sedekah berapapun kita mampu sedekah gitu. Kenapa? Berulang kali ya saya katakan bahwa di akhirat nanti semua akan pergi dari kita. Ibu kita, anak kita, suami kita lari. Biar gimana kita jeritnya, "Mak, bantuin aku ini aku kena air panas." Atau misalnya di akhirat tuh gimana sih? Wal jibalu kal ihnil mangfus, di mana gunung-gunung tuh berterbangan. Gunung aja berterbangan gitu. Betapa paniknya saat itu. Semua orang bertelanjang, nggak pakai baju, Bu. Di akhirat nanti pada saat hari kiamat semua orang tidak pakai baju. Ditanya, "Ya Rasul," Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apa nggak malu itu orang nggak pakai baju?" Oh, saat itu sudah nggak mikirin malu, tapi bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat semua yauma yafirru min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, semua lari dari kita, nggak ada yang bisa. Sahabat yang di dunia runtang-runtung, tolong, kamu kan sahabatku, dulu pernah ditolong di dunia, juga lari. Dan siapa yang mengejar kita? Adalah sedekah kita. Jadi ibu-ibu dari ujung sana tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Jangan berkata bahwa enak ya orang kaya itu banyak sedekahnya, banyak penolongnya di akhirat. Kita boleh iri terhadap orang kaya, tapi bukan berarti mematikan keinginan kita bersedekah. Dan untuk diketahui bahwa besar kecilnya pahala sedekah kita atau besar kecilnya ibadah kita pahalanya apapun itu tergantung dari betapa sulitnya kita mengerjakan gitu. Jadi kalau ada orang kaya dia sedekah mobil gitu, tapi kita sedekah hanya 50.000, itu hasil kerja kita 2 hari.
Mana yang besar pahalanya? Mobil disedekahkan gak ada rasanya, gak ada kurangnya di rumah. Tetapi dia gak kerja 2 hari, maka dia harus berhemat di rumah itu. Harus tidak ada jajan, harus tidak ada, mungkin gak bayar listrik. Saya punya asisten rumah tangga, cerita, anak saya kemarin nangis bu. Lah kenapa? Pengen beli bakso. Lah kan kenapa gak dibeliin? Wah, tak biarin aja dia nangis. Lah nggak ada uang. Kok bisa nggak ada uang? Kerjamu kan harian, bayarnya harian. Iya bu, tadi di jalan ada orang yang butuh banget. Katanya nggak makan anak-anaknya. Saya masih punya beras di rumah bu. Saya kasihin semuanya. Berarti seluruh gajinya dia kasihin. Maka betapa besarnya pahala yang dia dapatkan karena kesulitan dia memberikan. Jadi jangan pernah minder atau merasa putus asa. Berapapun yang diberikan, yang disedekahkan, kalau kita benar-benar seluruh jiwa raga kita memberikannya, pahalanya melebihi besarnya daripada orang yang bersedekah mobil, rumah dan sebagainya. Kalau kita belum mampu memiliki amal jariah, misalnya bikin sekolahan, bikin masjid, biasakan memberi makan orang gitu. Karena apa? Ternyata ya ibu-ibu, memberi makan orang itu termasuk amal jariah. Apalagi apabila orang itu memberi makan, kemudian yang diberi makan ngaji, kita dapat pahalanya. Dia majelis taklim, dapat pahalanya. Dia ngasih makan anaknya, kita terus dapat pahala selagi apa yang dimakan itu menjadi amal kebaikannya. Dia ngasih anaknya makan, anaknya kemudian sekolah tahfiz, kita tetap dapat pahala gitu. Anaknya dan dapat cucu dari kasih makan dari anak-anaknya lagi, kita terus mendapatkan pahala gitu. Jadi seringan-ringannya bersedekah yang mudah untuk mendapatkan amal jariah itu adalah memberi makan. Saya baru nemu hadis bu, ternyata amalan yang paling dicintai Allah dan sangat besar pahalanya adalah memberi makan gitu. Maka kalau ibu-ibu pergi sama orang beli bakso, rebutan kita bayarinnya gitu. Rebutan. Jangan nunggu dia bayar dulu gitu. Jangan nunggu, rebutan. Karena di situ ada amal jariah buat kita. Pertama amal jariah memberi makan, kedua membahagiakan orang. Kalau kita suka membahagiakan orang, maka suatu ketika kita juga akan Allah bahagiakan. Nah, kembali lagi kepada Ismail tadi ya, ini kisah haru banget. Setelah sekian lama Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan, dan akhirnya tadi betul nggak Allah menolong? Dari hal yang tidak mungkin menjadi keluar air Zam-Zam, ya. Air Zam-Zamnya itu bu ya, kalau yang pernah ke Mekah, betapa dia ambil terus-menerus miliaran liter per harinya. Bahkan semua jamaah haji, jamaah umroh itu bisa bawa sebanyak-banyaknya ya. Itu tidak pernah habis. Di padang tandus, di bebatuan itu tidak pernah habis gitu. Nah, itu perbuatan siapa? Berarti Allah tidak pernah meninggalkan orang yang bertakwa. Dan bahkan karena Siti Hajar itulah akhirnya sekarang Makkah Mukarramah menjadi kota yang paling sibuk di dunia, yang tidak pernah mati. Orang tawaf setiap hari, setiap jam, gak pernah putus. Putusnya itu cuma 1 hari. Di dalam 365 hari orang tawaf itu berhenti cuma 1 hari, yaitu pada saat orang-orang semua berhaji di Arafah. Ditinggalkan itu Mekah semua, dan 1 hari itu. Besoknya sudah ada lagi yang tawaf, bersambung bernyambung gitu. Dan kabarnya itu sejurus sampai ke langit itu malaikat-malaikat juga bertawaf sama dengan di Ka'bah tersebut. Itulah mujizat daripada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail ya. Dan pada suatu hari Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Padahal anak yang sangat diminta-minta, sangat dirindukan. Nabi Ibrahim itu melahirkan Ismail itu, memiliki anak Ismail umur 86 tahun.
Jadi berapa puluh tahun dia berdoa supaya dia punya anak, tapi ditinggalkan Allah, menguji dia untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang yang terlalu mencintai sesuatu. Allah itu maha pencemburu. Allah khawatir Ibrahim sangat mencintai anaknya gitu. Akhirnya disuruh meninggalkan. Dan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Kenapa Ibrahim tidak pernah mendidik anaknya, tidak pernah memberi nafkah anaknya, tetapi anaknya soleh sedemikian rupa? Karena Nabi Ibrahim mendidiknya dengan doa. Robbi habli minas solihin. Itu doa yang paling terkenal dari Nabi Ibrahim. Terus, jadi ibu-ibu paling mujarab punya anak soleh-solehah itu bagaimana caranya adalah setiap saat kita tidak pernah lepas dari mendoakan anak. Kita mau makan, kita sedang jalan, kita sedang apapun doakan anak. Itu pendidikan yang paling mujarab. Kalau kita memasukkan anak ke pondok pesantren, itu bukan untuk menjadi soleh. Ya. Pondok pesantren tidak mampu menciptakan anak soleh. Pondok pesantren hanya menjadikan anak itu pinter ilmu agama. Seperti kalau kita masukin anak sekolah matematika, maka anak itu pinter matematika. Anak soleh itu bu, anak soleh-solehah itu murni hadiah dari Allah. Karena itu bagaimana mendapatkannya? Jangan pernah lepas dari berdoa. Anak saya nanya, mama itu kan punya anak macam-macam, 4 tapi 4 macam gitu. Terus dia nanya, gimana sih mama kan tahu mana anak yang paling baik, yang ada ujiannya gitu kan. Gimana caranya supaya baik semua gitu. Terus saya bilang, enggak ada teorinya nak. Dari segi ilmu enggak ada teorinya. Mama mengajarkan anak 4 sama. Caranya, ngasih makannya sama. Bahkan sekolahnya juga sama. Sama-sama di pondok. Tapi hasilnya beda gitu. Satu hal aja nak, gampang. Ikuti apa kata Nabi. Rasulullah mengatakan, biru aba'akum tadbiru abna'akum. Baik kamu sama orang tua kamu, maka anak-anakmu akan menjadi baik sama kamu. Sederhana aja. Mau pakai teori yang mana? Kata ilmu parenting katanya, anak nggak boleh dilarang-larang. Nyatanya nggak dilarang tambah jadi, ya nggak. Nggak boleh bilang jangan, malah jatuh dia kan, gitu. Jangan ya. Apa kita kalau mau didik anak harus buka buku dulu? Mudah ternyata. Pertama, ikuti cara Nabi Ibrahim. Doakan anak setiap saat. Yang kedua, didik anak untuk baik sama orang tuanya. Maka saya nggak pernah setuju kalau ada anak yang memerintah orang tuanya. Kalau yang namanya orang tua, apapun dikerjakan buat anak. Ya kan? Kita tidur aja bangun untuk menyediakan anak. Aku pengen makan lele, misalnya cariin lele. Besok ditanyain lagi, mau makan apa nak? Ayam, cariin ayam. Itu benar-benar keliru. Itu memperbudak, mengajarkan anak memperbudak orang tuanya. Harusnya nak makan lele. Ini rezeki halal yang bapakmu kerja seharian berkeringat untuk mendapat. Aku maunya ayam, makan ini. Gitu. Kalau kita nuruti anak, udah dimasakin ayam, mau lele. Saya pernah ke rumah makan. Loh, nggak masak mbak, kok beli ayam? Ini udah masak, aku udah masak lele di rumah. Tapi anakku minta ayam. Betapa sudah diperbudak oleh anak. Kita senang mengerjakan, aku ikhlas kok. Aku ngomong putu ikhlas gitu. Tapi itu betul-betul tidak mendidik anak sehingga nanti dia akan dijajah oleh anaknya sendiri gitu. Masih ada ibu-ibu yang ngurus cucu kemana-mana? Boleh kita senang-senang sama cucu itu untuk bersenang-senang aja, tapi bukan untuk terbebani. Kalau saya nanya sama ibu-ibu yang, saya ikhlas kok Bu Nofri, ikhlas betul, tapi Allah nggak rela gitu. Saya selalu tanya, ini anak saya masih ada?
Orang tua itu untuk dimuliakan, nak. Kalau kamu memuliakan orang tua berarti kamu memuliakan Allah. Ridollahu wa ridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Suhtullahu wa suhtu walidain. Marahnya Allah adalah marahnya orang tua. Jaga perasaan orang tuamu, nak. Karena kamu bukan berhadapan dengan orang tuamu. Kalau orang tuamu itu lautan maaf, kamu bentak-bentak, habis itu kamu bentak-bentak orang tuamu. Habis itu ibumu masak buat kamu. Bayangin, ada nggak manusia seperti itu? Ya, kita habis dimarah-marahin anak, tetapi tetap kita masakin buat anak, ya nggak? Nah, tetapi Allah nggak rela yang kayak gitu tuh. Berarti kamu sudah mempermalukan Allah dengan mau menjadi budak dari anak kita. Di dalam semua hadis Quran, kata kita beribadah kepada Allah selalu disertai dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya Rasul, amal apa yang paling baik aku kerjakan? Nah, seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amal apa yang paling baik aku kerjakan? Apa kata Rasul? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Artinya kamu menghamba kepada Allah. Qultu summa ayu. Lalu apa lagi ya Rasul? Apa kata Rasul? Apakah dia disuruh berperang? Apakah dia disuruh sedekah? Apakah dia disuruh bikin masjid? Bukan. Birrul walidain. Berbuat baik kamu kepada orang tua. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Jadi orang tua selalu ditempatkan di bawah daripada bakti kita atau penghambaan kita kepada Allah. Cuma di bawah. Gitu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Telah aku perintahkan kepada manusia untuk selalu beribadah kepada Allah, dan kemudian di bawahnya wa bil walidaini, dan berbuat baik kepada orang tua. Di bawah yang kedua loh, Bu. Selalu setiap kita disuruh beribadah kepada Allah, dan di situ juga harus berbakti kepada orang tua. Demikian Allah mendudukkan orang tua di tempat yang sangat mulia, di bawah setingkat atau di bawah daripada kita beribadah kepada Allah. Apa arti daripada kata-kata majemuk ini? Adalah tidaklah kamu beribadah kepada Allah kalau tidak baik terhadap orang tua. Itu udah paket. Tidaklah kamu beribadah kepada Allah kalau kamu tidak baik terhadap orang tua. Atau tidaklah kamu berbuat baik kepada orang tua kalau juga kamu tidak beribadah. Semua nggak diterima. Tidak diterima ibadah seseorang kalau dia tidak berbuat baik sama orang tua. Tidak diterima bakti dia terhadap orang tua kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Itu udah padan kata gitu. Jadi kita mungkin punya sekolah agama, punya masjid, bikin apapun, kalau yang dilakukan seorang anak itu menyakiti orang tua, maka semua amalannya tidak diterima. Benar-benar hati-hati ibu mengajarkan anak. Kasihan anak kita kalau dia tidak diterima amalnya. Bahkan apabila seorang anak meneteskan air mata ibunya, ya, meneteskan air mata ibunya, tisu no. Apabila seorang anak meneteskan air mata ibunya, 10 tahun ibadahnya nggak diterima. Nah, maka kita bantu anak kita bagaimana dia bisa berbakti terhadap orang tuanya. Itu kerja keras kita. Kerja keras kita itu bagaimana menjadikan anak kita berbakti kepada orang tua, bukan bagaimana membahagiakan anak kita. Minum mas, minum. Neng kamar ono. Ya. Kembali lagi pada kisah Ibrahim yang barusan kita tinggalkan. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, suatu ketika dengan izin Allah Ibrahim balik lagi ke Mekah untuk bisa bertemu dengan anak istrinya. Ya, ada aqua gelas mas di bawah tempat tidur. Ya.
Bisa gak dibayangkan pertemuan mereka itu gimana? Bapak yang begitu sangat merindukan anaknya, yang setiap saat didoakannya, yang hanya bisa berdoa membayangkan wajah anaknya. Dulu gak ada HP, Bu. Makasih. Terus dulu gak ada HP, gak bisa video call, ya. Bagaimana sih, pokoknya hanya dia bisa bayangkan dengan doa. Akhirnya Allah memberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan anaknya, gitu. Bisa nggak Ibu? Kita lama nggak ketemu anak kayak gimana? Anak saya tuh kalau pulang dari pondok pesantren, misalnya 30 hari lagi libur, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan untuk bisa ketika anak saya 30 hari lagi mau pulang? Saya hitung mundur, Bu. 29 hari lagi, 28 hari lagi. Menjelangnya itu ya Allah, kayaknya rumah ini penuh dengan bunga-bunga. Besok pulang, udah apa yang dia suka, kamarnya diberesin, makanannya disiapin dan sebagainya. Saking betapa kita rindu dan bahagianya bertemu dengan anak. Jadi bisakah dibayangkan bagaimana pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan istrinya, gitu. Ibaratnya seperti gini loh, Bu. Kayaknya Ibrahim, Ismail, Siti Hajar tidur barengan terus, ditatap terus, dipandang terus dengan penuh cinta dan kasih sayang, gitu. Tapi apa? Lagi-lagi Allah menguji dia, menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikasih mimpi, bahwa dia disuruh apa? Menyembelih anaknya. Kebayang gak, Bu, kita, Bu, disuruh menyembelih anak sebirang tulang atau belahan jiwa kita. Tadi nyamuk yang gigit anak kita aja kita cari, ini kita dengan tangan kita disuruh menyembelih anaknya sendiri. 8 Zulhijjah mimpi itu datang. Maka di situ saat itu berpikir, ini beneran gak ya? Apa mungkin saya disuruh menyembelih anakku, gitu. Berpikir semalaman gak bisa tidur Nabi Ibrahim. Akhirnya 9 Zulhijjah mimpi itu datang lagi dan yakin. Jadi 9 Zulhijjah di saat kita disuruh puasa itu, ya, itu adalah kita Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, apa Ismail? Aku disuruh, ini saking kuatnya imannya ini Ibrahim ya. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kamu siap-siap. Apa gitu? Gitu. Karena Ibrahim ini kan adalah seorang nabi yang artinya sangat taat terhadap Allah. Pasti apapun yang dilakukan Nabi Ismail itu akan nurut. Tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana caranya kita menyuruh anak, gitu. Ini ilmu parenting benar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang Nabi Ibrahim katakan? Jadi kalau kita punya kemauan terhadap anak, caranya kita ikuti. Ini kemauan berat. Misalnya kita pengen masukin anak ke pesantren, itu berat loh, Bu, ya. Bukan, nak kamu harus masuk pesantren. Mau gak mau kamu harus masuk pesantren. Itu apa? Menimbulkan sakit hati sama anak. Coba ceritakan pesantren itu. Nah, kalau di pesantren itu kamu bisa mendapatkan ilmu agama. Kamu bisa membebaskan orang tua dari azab api neraka. Kamu bisa, kita bayang-bayang, tapi nak, gimana pendapatmu, gitu. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, aku bermimpi bahwa Allah telah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Seorang ulama besar Nabi Ibrahim itu, bukan ulama aja, seorang nabi pilihan dari Allah, merendah dia terhadap anaknya. Bagaimana pendapatmu kalau aku diperintahkan untuk bisa menyembelih engkau? Apa dikatakan oleh Nabi Ismail? Ini anak yang soleh, ini luar biasa, ya. Wahai abati, Nabi Ibrahim juga di dalam Al-Quran 109 sampai 120 itu menceritakan tentang itu. Nabi Ibrahim juga manggilnya dengan lemah lembut. Ya bunaya, kalau anak udah dipanggil wahai anakku, gitu. Siapa yang takluk ya? Wahai anakku. Jadi kalau kita punya permintaan sama anak itu wahai anakku, gitu.
Nah, Nabi Ibrahim apa? Ya bunaya, aku bermimpi berhari-hari bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati. Nah, wahai ayahku. Kalau udah panggil ya abati itu adalah bahasa kasih sayang, bahasa yang sangat sayang banget itu. Ya abati, kalau itu perintah Allah, aku gak sabar menunggu waktunya. Coba Masya Allah, kalau itu perintah Allah, aku gak sabar nunggunya katanya. Saking apa? Itulah puncak dari ketakwaan manusia. Apapun yang diperintahkan Allah adalah kita bersegera gitu. Kita bersegera. Terus kalau itu perintah Allah, maka aku tidak sabar menunggunya. Setan kaget. Setan kaget dengan percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Padahal setan udah gak bakal mau gitu ya. Gak mungkin mau. Masa ada orang mau. Setan yakin Ibrahim tidak akan melakukannya. Dan setan yakin Ismail tidak mau disembelih gitu. Kaget setan. Ya, ini artinya apa? Setan sangat tidak mau kita beribadah, ya. Terus apa yang dilakukan oleh setan? Ya. Setan ada iklan. Bukan setan loh. Ya, saking semangatnya tapi ibu-ibu ya. Jadi setan sangat tidak mau kita beribadah. Jadi ibadah apapun, sekecil apapun pasti digoda setan. Ya. Jadi jangan kalau kita misalnya mau pergi pengajian, pusing yakin itu sebenarnya perbuatan setan gitu. Nah, apa kata setan? Kaget setan kan? Langsung yang dia kejar siapa? Ibunya. Karena dia tahu betapa lemahnya hati wanita, gitu kan? Dicari dia Siti Hajar. Bu Hajar apa yang manggilnya setan? Bu Siti. Tahu nggak kamu perundingan apa yang dilakukan oleh Ibrahim dengan Ismail? Enggak tahu, kata Ibu Siti Hajar. Ibrahim akan menyembelih anakmu Ismail, anak kesayanganmu yang sejak kecil dengan susah payah kamu besarkan, yang selama ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, tidak diberi nafkah apalagi pendidikan. Sekarang Ibrahim datang untuk menyembelih anakmu. Dibilang gitu sama Siti Hajar. Hah? Yang benar? Betul. Wallahi, setan juga punya Allah. Wallahi itu beneran bahwa anakmu akan disembelih oleh bapaknya sendiri. Terus apa kata Siti Hajar? Mengapa kayak gitu? Bagaimana mungkin bapaknya akan membunuh Ismail dan Ibrahim mau dan Ismail mau? Apa kata setan? Karena itu perintah Allah. Dan apa kata ibunda yang solehah itu? Oh, perintah Allah. Kalau perintah Allah, ya harus dilaksanakan. Kaget setan. Ini kurang ajar banget ya. Akhirnya masih digoda terus. Itu isi diajar sambil jalan itu dibuntuti setan. Yang benar kamu rela, tahu nggak bahwa anakmu itu sekian lama kamu besarkan dengan keperingan. Kamu ingat nggak waktu kamu lari dari Bukit Safa ke Marwah, Safa ke Marwah hanya untuk bisa memberi minum anakmu. Kamu ditinggal di padang tandus. Sekarang kamu relakan bapak yang nggak tanggung jawab itu mau menyembelih anakmu. Apa Siti Hajar udah nggak mau berdebat lagi? Dia ambil batu, dilempar setan itu. Inilah yang dikenal dengan balang jumroh, melempar setan. Jadi waktu kita dulu haji itu melempar jumroh itu dengan penuh emosi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Benar-benar gitu. Emosi gitu. Karena dari kecil saya selalu digodain sama setan gitu. Sehingga amal saya sedikit, perbuatan jahat saya banyak. Jadi saat itu saat dendam banget sama setan. Enggak lama pas suami saya juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba petak kena kepala suami saya kan. Waktu itu habis botak dia. Astaga, dicari nggak ada. Karena segitu banyaknya orang kena kan. Sampai 3 kali ada orang yang kok dilempar terus ya.
Mungkin dikira kamu akobah mas. Soalnya botak tinggi lagi gitu. Jadi segitunya Siti Hajar langsung melempar setan itu, dan setan itu akhirnya pergi. Siapa yang dicari? Ismail. Didatangi lagi Ismail. Mail, tahu nggak? Bapakmu itu siapa sih? Itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Dia telah meninggalkan kamu dengan ibumu di padang tandus. Mungkin kamu mau dibunuh saat itu biar kamu mati di padang tandus, dan dia pergi dengan istrinya yang lain. Di sana sekarang dia punya anak namanya Ishak. Karena dia sudah punya anak, kamu mau disembelih. Kok kamu nurut gitu? Apa kata Ismail? Allah yang perintahkan. Kalau Allah yang perintahkan, apalah manusia sebagai ciptaannya kecuali sami'na wa ata'na. Aku ikhlas, aku rela. Dia kejar lagi. Ismail, beneran loh kamu tuh. Kamu tuh pikir gak? Gimana perasaan ibumu? Kamu kan akan menjadi penerus nantinya. Dilempar lagi setan itu oleh Nabi Ismail. Nggak putus asa, setan lari ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, jangan kamu lakukan itu dengan bunga manis. Kasihan anakmu, sampai nangis-nangis gitu setannya. Kasihan anakmu, kamu perasaan istrimu. Kasuh begitu. Nabi Ibrahim nggak pakai nanya-nanya lagi, dilempar lagi setan. Makanya kita 3 kali membalas jumlah wusto, akobah, ula, wusto, akobah 3 kali. Karena pada saat itu Nabi Ismail, Nabi Siti Hajar dan bapaknya adalah melempar setan. Kesel delok setan tuh, delok gitu ya. Ini nggak bisa digoda gitu. Setan itu udah minta bantuan jin, ifrit dan sebagainya. Hai bantuin. Nggak ada yang mempan menggoda 3 orang tersebut gitu. Setan itu paling benci sama siapa? Setan itu paling benci sama orang yang suka istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu setan paling benci. Sampai diludahin sama setan itu. Kenapa paling benci sama orang istighfar? Bukan sama orang sholat, bukan sama orang puasa. Karena udah susah-susah ngegodain manusia, dosanya dihapus lewat istighfar. Ya enggak? Iya. Jadi setan tuh marah gitu. Udah capek dia, udah bagus dia kemarin bermaksiat. Malamnya istighfar, astagfirullahaladzim, Allah dihapus dosa-dosanya. Itu setan paling benci. Nah, kita sebagai musuhnya setan, maka sering-sering istighfar. Pertama, setan benci, yang kedua Allah cinta. Gitu. Innallaha yuhibbut tawwabina ma yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang bertaubat. Nah, akhirnya apa Bu? Digiringlah Ismail ke Siti Hajar tadi aja. Ibu di rumah aja. Ibu berdoa aja di rumah. Apa yang kita lakukan adalah perintah Allah. Kita ini hamba Allah. Hidup dan mati kita ini adalah milik Allah. Ibunya nggak boleh, ibunya nangis bersifat air mata. Ibu mana coba? Ya tadi digigit nyamuk aja nggak ada. Jadi ibunya melepas. Ismail dengan Ibrahim bawa golok yang tajam pergi ke itu bukit tempat penyembelihan itu di Arafah, ya. Dekat padang Arafah yang tempat pertemuan Adam dan Hawa itu. Dibawa ke sana, naik ke gunung itu, bawa golok. Ibrahim itu nunduk nangis terus gitu. Sebagai manusia dia bagaimana mencintai anaknya yang luar biasa ya. Seperti halnya kita juga sangat mencintai. Nangis seperjalanan bawa golok. Sampai ke dengan bukit itu ada batu besar ya. Dibaringkan Ismail di situ. Ini Ibrahim itu nangis. Lalu apa yang dikatakan Ismail kepada bapaknya? Ya abadi, lakukanlah dengan ikhlas. Lakukan. Kalau bapak ayah nangis, abadi nangis, itu mengurangi keikhlasan. Bergembira dengan melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah itu dengan bergembira gitu. Kalau kita ngantar anak kita ke pondok pesantren itu harus dengan bergembira. Kalau nangis mengurangi keikhlasan. Seperti yang dilakukan abadi, hapus air matamu. Itu mengurangi keikhlasan kita di hadapan Allah. Akhirnya apa kata Ibrahim, kata Ismail? Ya abadi, tajamkan pisaunya supaya
dia bertakwa kepada Allah. Kedua, karena baktinya terhadap orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua, apapun yang diminta oleh orang tuanya, dia akan lakukan, kecuali perintah bermaksiat kepada Allah. Kanan kiri. Ya. Terus dia abadi, tajamkan pisaunya supaya aku tidak lama merasakan kesakitan. Tambah nangis Nabi Ibrahim ya. Ini udah di pangkuan ternyata ya, di pangkuan di atas batu, tapi di pangkuan Ibrahim. Sampai Ibrahim itu membuang muka. Membuang muka ini nggak kena kan? Dibimbing tangan Ibrahim. Di sini leher tuanya, di sini dibimbing. Terus apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti kita menyembelih sapi itu bacaannya. Allahu Akbar, Allah itu kan ngikutin Nabi Ibrahim. Wahlillah ilham, seret gitu kan, seret. Terus ketika masih ada lagi. Kan enggak kena. Ya abadi, tutup matamu supaya kamu tidak merasakan iba terhadapku. Nah, coba. Jadi yang membimbing Ibrahim, yang Ibrahim itu sebagai bapak para nabi, ternyata anaknya sendiri gitu. Jadi kita jangan malu kalau ada anak yang menasehati orang tuanya. Itu adalah hidayah dari Allah. Seberapapun nasihat anak, kalau itu baik harus kita aminkan. Jangan lu sok tahu, anak kecil mau tahu apa urusan orang tua. Jangan, oh gitu ya nak. Oh ya nak. Ya saya kebocorin lagi. Saya kalau teleponan dengan anak saya, isinya dia hanya mengemukakan hadis, ayat, diceritain ini gini loh mat penafsirannya. Padahal saya sudah tahu, saya sekolah agama, tapi oh ya nak, oh ya gitu, ya supaya anak bersemangat terus memberi nasihat kepada orang tua. Nah, ya abadi, tutup wajahmu supaya kamu tidak merasakan iba terhadap aku. Terus apalagi satu lagi permintaan Nabi Ismail, pakai kain penutup badanmu supaya ibu tidak melihat cipratan darah di tubuhmu. Coba. Jangan sampai ibu melihat cipratan darahku di tubuhmu, jadi kamu tutup balut badanmu dengan kain. Dan ketika Allahu Akbar, seret. Dan yang terjadi apa? Ada yang tahu? Yang terjadi adalah Ismail duduk dekat bapaknya. Ya abadi, itu pelukan mereka. Padahal udah seret kerasa gitu ya. Ya abadi pelukan mereka. Dan apa? Saat itu Allah turunkan kambing dari surga. Namanya kibsi. Ya, kibsi itu kambing dari surga. Sampai sekarang kambing yang model bentuknya seperti itu tidak ada di dunia ini. Artinya betul-betul kambing dari surga. Keluar dari batu yang besar itu. Kambing itu belum disembelih. Dia lagi berkeliaran di situ. Jadi waktu menyembelih itu nggak ada apa-apanya gitu. Sehingga berarti kemudian Allah memerintahkan menyembelih kambing itu, dikejar berdua sama Ismail, Ibrahim mengejar dari kambing tersebut, kemudian disembelih. Domba itu adalah dombanya besar, putih, ganteng, bagus. Nah, inilah sunnah yang sampai pada kita adalah kalau menyembelih hewan korban adalah yang ganteng, yang gemuk, yang bagus, yang bersih. Ganteng gitu. kayak aku. Nah itu, dan sampai saat ini Rasulullah mengatakan tidak ada kambing jenis itu yang ada di dunia ini, karena itu betul-betul kambing dari surga. Nanti di surga kita ketemu insya Allah. Nah, hikmah daripada cerita ini adalah ya, kalau Nabi Ismail aja tega atau mau berkorban kepada Allah untuk menyembelih anaknya, apalah kita yang hanya diperintahkan untuk menyembelih kambing. Kira-kira malu nggak kita? Kita pengen surga yang sama dengan yang didoakan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, tetapi perlakuan kita sama sekali tidak mencontoh mereka. Gitu. Saya nggak mampu korban. Kenapa nggak mampu? Ya buat makan aja susah. Ada yang gitu, ya. Padahal dia makan terus. Buat makan aja susah gitu. Saya nggak bisa korban. Kenapa? Buat bayar sekolah. Gitu. Jadi Allah itu dipersekian. Gitu. Padahal Allah katakan bukan daging dan bulunya yang aku minta itu, tetapi ketakwaanmu. Artinya apa?
Artinya korban itu yang dilihat Allah, yang mampu berkorban itu adalah orang yang bertakwa. Sekali lagi ya, orang yang mampu berkorban itu adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang tidak berkorban adalah orang yang tidak, saya nggak ngomong gitu ya. Ibu, betul-betul pada pagi hari ini saya katakan semua orang mampu berkorban. Karena korban itu ibadah hati, bukan ibadah harta. Jaraknya 1 tahun. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan seseorang yang mampu makan 3 hari ke depan dia wajib berkorban. Orang yang mampu makan 3 hari ke depan mampu berkorban. Artinya dia selalu punya uang sisa gitu. Coba sekarang misalnya hari ini ya. Hari ini udah nggak bisa lagi kita berkorban, udah tinggal sedikit ya, kecuali yang bersungguh-sungguh betul. Yang bersungguh-sungguh artinya apa? Aku jual nih motor. Boleh nggak korban menjual motor? Boleh. Boleh nggak korban ngutang? Boleh. Jaraknya masih setahun kok. Kita bisa mampu membayar, gitu kan? Beda dengan haji. Manis tato'a ilaihi sabila kalau haji. Orang hanya orang yang mampu yang berhaji. Tapi korban enggak. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah. Ini juga kata majemuk. Orang yang salat harus berkorban. Orang yang berkorban harus salat. Gitu. Coba sekarang ya saya ajarin cara kita berkorban. Saya memberi contoh nyata. Seseorang yatim, saya nggak tahu mungkin ada di sini. Kayaknya ada deh. Ya. Bu, saya ini punya anak 3 yatim. Suami saya sudah meninggal. Tidak meninggalkan harta, tetapi meninggalkan hutang. Bayangin. Anak saya itu pengen es krim aja nangis, nggak saya beliin karena memang nggak punya uang. Tapi saya pengen berkorban besok tahun depan, Bu. Dia bilang, pengen Bu, pokoknya saya pengen berkorban. Dan tahun depan datang, Bu, saya bisa beli kambing, kata dia. Kurus kecil tuh kambingnya, gitu. Saya bisa beli kambing, bayangin. Anaknya minta es krim sampai nangis nggak diberi karena memang tidak ada uang, gitu. Terus sambil nangis dia bilang, saya korban tahun ini. Lah gimana cara kamu korban, gitu ya? Bayangin kerja part time di rumah tangga, berapa hasilnya, ya kan? Nggak ada pekerjaan lain. Anak 3 sekolah semua, gitu. Gimana cara? Ya saya bisa Bu. Misalnya saya harusnya jajan, saya ambil. Nah, saya sepakat sama anak-anaknya, kita tahun depan berkorban ya. Iya mak, kambing ya mak, ada anak-anak kecil. Terus jadi setiap kali mak aku pengen ini ada uang, tabungin buat korban aja ya, nggak usah jajan ya. Iya. Ada orang ngasih pisang, dibikin pisang goreng, dititipin ke angkringan, gitu kan? Akhirnya dapat uang, dibikin buat korban. Setiap mau makan diambil segenggam, taruh buat korban. Akhirnya jadiin duit, gitu. Jadiin duit terus kumpul itu duit itu semua diikat-ikat tuh Bu. Ini udah dapat 10.000 karena 2.000-an gitu. Akhirnya bisa berkorban dalam setahun dia bisa beli kambing yang kecil. Dan apa kata anak-anaknya yang selama setahun ini berprihatin ria? Apa kata anak-anaknya? Mak, besokin lebih sregep dan nabung. Kambingnya jadi besar. Kambingnya yang besar yang kita korbankan. Tuh, pendidikan, sedekah untuk anak-anaknya itu jadi amal jariah buat kita Bu. Bukan diajarin pelit anak-anak itu. Nak, jangan dikasih itu nanti kamu habis gitu. Sedikit aja gitu. Jangan diajarin pelit Bu. Ibu-ibu kalau anak kita sekolah, lebihin makanan yang dia bawa. Nah, ini lebihnya nanti bagi-bagi ya sama teman gitu. Kalau ke masjid, nah ini titip ibu apa? Kamu harus ini sedekah. Gitu. Ajarin Bu, kalau kita mampu mengajarkan anak-anak sedekah, yang bahagia itu kita, bukan anak atau bukan orang yang dikasih sedekah. Kenapa? Saat kita sudah tidak mampu lagi menambah amal ibadah nanti, ketika kita sudah mati, ya, tidak 1 rupiah pun sedekah yang dilakukan oleh seorang anak kecuali pahalanya mengalir buat kita di dalam kuburan kita.
Dia akan menjadi penolong kita, dia akan menjadi pelindung kita, jadi akan menaungi kita para sedekah tersebut. Saat kita sudah tidak mampu bersedekah, sedekah yang dilakukan oleh seorang anak, maka pahalanya tidak akan pernah tidak mengalir kepada kita. Maka sekali-kali jangan ajarin anak pelit. Bahkan jangan ajarin anak nabung, ajarin anak itu sedekah. Gitu. Kalau nabung ini buat sedekah. Ibu-ibu yakin, kalau sekarang mulai kita berniat untuk buat korban gitu ya, insya Allah 3 bulan sudah cukup. Maka kita bikin tabungan lagi. Ini tabungan buat ngasih anak yatim. Ini tabungan untuk bikin tabungan buat bikin sekolahan. Terus bagaimana orientasi hidup kita adalah sedekah. Kalau buat anak, buat baju anak, nurutin motor anak yang bagus, menurutin sepatu anak, belum tentu anak mendoakan kita. Tetapi banyaknya orang yang kita kasih, semua mengalir di mereka akan bersaksi nanti di akhirat. Saya pernah loh dikasih makan sama ibu itu, saya pernah loh ditraktir, bahkan ngasih 1 butir korma pun, besok korma itu akan bersaksi buat kita, dan itu akan menjadi naungan di saat tidak ada naungan kecuali sedekah-sedekah kita. Nah, jadi tadi bahwa ibu-ibu pasti semuanya sanggup berkorban. Masa sih kita mau disindir oleh Rasul? Jangan dekat masjid, jangan pura-pura ke masjid, jangan ikut pengajian di masjid kalau kamu belum berkorban. Yakin mampu ibu. Mau makan ambil segenggam, taruh. Mau tiap hari makan ambil segenggam. Akhirnya kalau udah jadi 2 kilo, kita beli beras itu. Kita beli 2 kilo 20.000, uangnya yang kita tabung. Jangan berasnya sampai setahun depan kita keluarin, jangan ya, nanti berkutu. Tetapi tadi uang itu kita jadi. Mau beli kerudung, kurangin harganya, tabung. Bisa, sanggup. Dan saat itu juga, saat kita sudah berniat, maka Allah akan mengalirkan rezeki buat kita. Rezeki itu bukan hanya uang. Ya. Ketika saya bertanya kepada seorang yang sering sedekah gitu ya, kamu tuh rajin banget sedekahmu gitu ya, kamu rajin sedekah tapi kok hidupmu susah. Saya bilang gitu, kok hidupmu susah? Apa yang dia katakan? Rezekiku tuh banyak, nggak tahu orang bisa beli apa enggak dengan rezeki yang aku dapatkan. Lah apa rezekimu? Aku punya anak 4, nggak pernah aku bangunin sholat subuhnya. Mesti bangun sendiri langsung berangkat. Kalau aku pulang kerja, pulang dari apa, itu maghrib itu mereka rebutan cium tanganku dan sambil memegang Al-Quran. Ayo mak, tadarus mak. Habis sholat maghrib tadarus. Di mana beli yang seperti itu? Berapa harga kita punya anak yang menjadi kebahagiaan kita, yang mengindahkan pandangan kita gitu. Bayangkan, jam 7 kita pulang, anak belum datang. Jam 9 anak belum datang. Pas malam jam 11 datang, kamu dari mana aja toleh? Malam-malam kayak ini. Wes toh mak, aku wes gede, rasa ngurusi aku. Enak gak dengarnya? Hah? Atau suatu ketika, saat kita duduk-duduk manis kayak gini, lagi bercengkrama dengan suami. Pak, Bu, aku mau ngomong. Ada apa? Ayo di kamar, penting. Oh, apa enak? Ini Bu, aku hamil. Bayangin, aku hamil. Siapa bapaknya? Nggak tahu. Ayo, rasanya mau mati nggak? Saat itu kita melihat anak kita seperti monster. Atau tiba-tiba tabung gas kita hilang, uang di dompet berkurang. Bahkan apa? Yang sepele mungkin misalnya piring gelas hilang. Ternyata anak kita tercandu narkoba. Pengen mati nggak saat itu? Maka anak yang menyenangkan hati itu adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Bagaimana cara mendapatkan anak yang menyenangkan hati tadi? Adalah pemberian dari Allah. Karena apa? Karena kita sudah memancing rahmatnya itu. Dengan apa? Dengan kita rajin bersedekah gitu. Dengan rajin datang ke majelis taklim, dengan keimanan dan ketakwaan. Maka tadi jangan sampai kita rugi
tidak berkorban, apalagi sampai dengan seumur hidup tidak berkorban. Allah katakan bahwa hanya haji yang kemampuan yang hanya orang mampu, tetapi berkorban tidak diperintahkan kepada orang yang tidak mampu atau hanya mampu saja, hanya diperintahkan kepada orang yang bertakwa. Tahu pahalanya halnya korban. Setiap bulu daripada korban itu akan menjadi pahala buat kita. Bisakah kita menghitung bulu daripada korban kita? Ya. Setuju ya kita bersedekah, berkorban tahun depan apa sekarang? Sekarang. Niat aja sekarang, ya. Mulai sekarang, mudah-mudahan pada tanggal 10 Zulhijjah saya berkorban. Mulai nabung sekarang. Ternyata sampai dengan 10 Zulhijjah saya baru punya tabungan 100.000. Teruskan, berarti tahun depan. Tapi jangan pernah berniat tidak berkorban, jangan pernah merasa kita tidak mampu. Kita ini sama orang kaya, sama konglomerat, sama yang sekarang juga di KPK, sama orang yang punya triliunan, itu jarak rezekinya cuma setipis kulit bawang. Paham gak Ibu? Kita ini dengan orang, siapa sih orang kaya ini? Saya tuh nggak begitu kenal dengan orang kaya itu. Ya, dengan orang yang kaya raya, konglomerat yang katanya punya uang triliunan, yang katanya beli mimpi dia nggak bisa tidur malam-malam, kemudian dia langsung pesan mobil mewah 2 gitu. Kenapa? Karena nggak bisa tidur malam, saya telepon aja dealernya beli mobil mewah, saking uangnya itu banyak. Dan sekarang dia sedang menikmati hotel ya, penjaranya gitu. Nah, ya kan yang gitu kan. Nah, artinya sama dengan orang yang sangat kaya raya, itu rezekinya hanya setipis kulit bawang. Percaya nggak Bu? Gimana percayanya? Ya, mampukah orang yang triliunan itu beli 1 biji mata aja? Ya. Mau nggak kamu? Seandainya dia buta misalnya ya, mungkin dia mau seluruh hartaku aku beli buat mata, pasti mau. Ya, berarti berapa kekayaan kita baru dari mata Bu? Baru dari mata, ya. Berapa banyak yang jadi artinya kalau kita tahu surat Al-Mulk ayat 15, ya. Famsu fi manakibiha wa kulu mirzqihi wa ilaihi rojiun. Wa ilaihi nusur. Ya, artinya berjalanlah kamu ke dalam muka bumi, di muka bumi ini, dan makanlah rezeki. Artinya cuma disuruh jalan Bu, nggak disuruh lari. Beda kalau kita sholat, idza qudiyatis sholat gitu ya, kita disuruh bersegera, wasari'u, bersegera gitu ya. Wasariwila magfirah, bersegera dalam ampunan Allah. Kalau ada peluang sedekah di dalam Al-Quran, kita disuruh lari mengejarnya gitu. Tetapi kalau untuk mencari rezeki, kita cuma disuruh jalan. Bukan lari-larian, bukan habis waktu siang dan malam, bukan Bu. Saking itu mah ecek-ecek. Rasulullah mengatakan bahwa apa yang ada di muka bumi, rezeki yang kamu dapatkan itu, yang di muka bumi hanya nilai sayapnya nyamuk, nggak ada harganya. Karena kita sudah kaya, paketan Allah kepada kita itu sudah kaya, ya, sudah sangat kaya. Bayangkan sekarang Ibu, ya, ada seorang konglomerat yang tiba-tiba tidak bisa mendengar, akhirnya dia berobat di VVIP dan sebagainya, ya, habis uangnya 60 miliar dalam waktu 10 hari, 60 miliar, dan saat itu dia nangis gitu. 60 tahun saya hidup bisa mendengar dengan gratis. Tapi 10 hari saya tidak bisa mendengar, habis 60 miliar. Bagaimana kalau 60 tahun? Miskin gak dia? Nah, berarti kita ini sebenarnya paketan kita ini adalah orang-orang yang kaya. Hanya sedikit bedanya dengan orang yang konglomerat tersebut. Dia tidak mampu beli mata, padahal kita punya juga, ya. Dia tidak mampu beli jantung, ginjal dan sebagainya. Paketan dari Allah kita sudah kaya. Maka rezeki yang kita cari itu sekedarnya saja. Yang banyak adalah sedekah. Baik Ibu-ibu, terima kasih. Saya mohon mengaminkan semua doa-doa kita ini ya untuk kita semua. Semoga Allah dan malaikat yang berkumpul di sini
yang berkumpul di sini juga ikut mengaminkan. Mari kita sambungkan hati kita, keimanan kita dengan Allah. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahina rabbana bisalam. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbi, kami yang berkumpul di sini tersungkur hina di hadapan-Mu. Ampuni semua dosa-dosa masa lalu kami, sebesar apapun itu. Ampuni kemaksiatan kami. Ampuni dosa-dosa kami terhadap orang tua kami, yang sedikit pun kami belum mampu membalasnya ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah di tempat yang terindah di sisi-Mu bagi orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Berilah syafaat-Mu dan syafaat Nabi-Mu Muhammad SAW kepada kedua orang tua kami. Kumpulkanlah kami bersama di surga. Jadikanlah anak keturunan orang tua kami menjadi anak yang soleh dan solehah, hafal Al-Quran, yang Engkau terima doa-doa kami terhadap mereka ya Allah. Alirkanlah pahala bagi kebaikan yang telah kami lakukan. Ampunilah doa-doa kami terhadap pasangan hidup kami, pada suami kami ya Allah. Muliakanlah suami kami yang masih hidup apun yang sudah tiada ya Allah. Angkatlah derajatnya, limpahilah keberkahan-Mu, limpahilah rezekinya yang telah tiada Engkau tempatkan di dalam surga-Mu. Kumpulkanlah kami nanti di surga nanti ya Allah. Jadikanlah anak keturunan yang menjadi jalan untuk membuka surga bagi mereka ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih, suami kami yang masih hidup, berilah selalu hidayah-Mu ya Allah. Jadikan dia imam bagi kami, menjadi imam menuju jalan surga-Mu. Ya Allah ya Rabbi, kami yang banyak dosa ini mohon ampun. Tolong ya Allah, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit mohon Engkau sembuhkan, yang sedang gelap Engkau terangi, yang sedang tersesat Engkau beri petunjuk jalan yang lurus. Anak keturunan kami ya Allah, lindungilah mereka dimanapun mereka berada ya Allah. Berilah mereka petunjuk-Mu selalu. Jadikan mereka orang-orang yang selalu mendirikan sholat ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, tolonglah semuanya ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah, yang menjadi harta setelah kami tiada ya Allah, yang istighfarnya akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami memohon, berilah pahala bagi orang yang telah menyumbangkan sedekah beras ini ya Allah, yang kasih sayangnya mengalir kepada para janda ya Allah, yang telah Engkau takdirkan tidak memiliki penumpang hidup ya Allah. Jadikan setiap butir beras yang mereka makan menjadi pahala jariah buat kami, yang akan kami petik ketika kami di surga nanti ya Allah. Ya Allah, anak kami alhamdulillahirrahmanirrahim, Muhammad Nahel Adifa, telah selesai atas izin-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kesempatan-Mu, atas kebaikan-Mu telah jadi seorang hafiz ya Allah. Jadikan dia mampu menjadi orang-orang yang selalu hidup dengan Al-Quran, bersama Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kuatkanlah ingatannya ya Allah, ibadah, istiqomahkan dalam ibadahnya. Jadikan dia anak yang soleh ya Allah, jadikan dia anak yang istiqomah. Dekatkanlah rezekinya ya Allah, mudahkanlah jodohnya ya Allah. Jadikanlah keturunannya menjadi keturunan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, kami mohon ampun sekali lagi kepadamu ya Allah. Setiap saat kami selalu berbuat dosa. Berilah rahmat-Mu, berilah kami hidayah-Mu, tambahkanlah iman dan takwa-Mu. Berilah kami selalu kemampuan untuk menjalankan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Jadikan kami keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Jadikanlah kami yang berkumpul di sini, berkumpul pula kami di surga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu atas pertemuan pada siang hari ini. Selamat jalan, mohon maaf apabila saya tidak bisa menyalami satu persatu, tapi sesungguhnya Allah melihat semua perbuatan kita.
Selamat sampai di rumah. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bunda Novi yang sudah memberikan tausiahnya. Marilah pertemuan kita tutup. Sebelumnya ada pengumuman ya, kepada ibu-ibu yang mendapatkan undangan warna hijau nanti setelah acara ini ditutup bisa mengambil atau menukarkan kupon atau undangan ini di depan ya, tidak usah uyuk.